Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hendri Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi ekuivalensi, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi, ya, yang di dalamnya yang akan kita bahas bersama-sama, ya. Untuk materi ini berada dalam pertemuan kelima dalam kegiatan perkuliahan, ya. Di sini ekuivalensi logika informatika. Oke, sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sebelumnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baik. Kita lanjut untuk video ini, ya. Oke, check it out. Oke, baik, untuk yang pertama di sini ada pengertian ekuivalensi, ya. Pengertian ekuivalensi adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama atau yang senilai, ya. Nah, di sini ada sebuah pernyataan majemuk, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2, ya. Artinya sama, ya, dalam sebuah pernyataan ini, ya. Lalu untuk 10 dikurang 4 sama dengan 3 ditambah 6, ya. Artinya senilai. Nah, 2 ditambah 4 sama dengan 6, ya. Sama dengan 6. Nah, 4 ditambah 2 sama dengan 6 juga, ya. Lalu 10 dikurang 4 juga 6, ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6 juga. Nah, di sini jadi pengertian ekuivalensi adalah dua atau lebih pernyataan majemuk, ya, bisa digarisbawahi, yang memiliki nilai kebenaran yang sama atau yang senilai. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tanda ekuivalen yaitu seperti ini. Membentuk garis panah ke kanan dan panah ke kiri. Ya, dalam simbol logika informatika yaitu bisa disebut dengan biimplikasi. Oke. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, adalah bilangan yang memiliki nilai ekuivalensi dengan implikasi. Nah, converse adalah perpindahan dari implikasi, sedangkan inverse adalah menegasikan semua bilangan dari implikasi. Nah, kontraposisi adalah kebalikannya dari inverse. Nah, di sini converse adalah perpindahan dari implikasi, ya. Nah, lalu inverse adalah menegasikan, ya, semua bilangan dari implikasi. Jadi menegasikan itu membentuk sebuah pernyataan dari yang benar menjadi sebaliknya. Nah, untuk kontraposisi adalah kebalikan dari inverse. Nah, kebalikan dari inverse, nah, menegasikan semua bilangan dari implikasi. Nah, itu kontraposisi adalah kebalikan dari inverse, ya. Gitu, ya. Artinya kesimpulan dari kontraposisi ini adalah kebalikan dari bilangan implikasi hasilnya sehingga membentuk kontraposisi. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh, ya. Contoh P implikasi Q, ya, dipecah menjadi converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, untuk implikasi di sini, ya, P implikasi Q, ya. P implikasi Q. Nah, converse, ya, converse Q implikasi P. Nah, sedangkan inverse, ya, seperti yang sudah bahas kita sebelumnya, ya, di slide sebelumnya. Inverse itu adalah menegasikan, ya, dari sebuah implikasi, ya, atau sebuah pernyataan implikasi, yaitu negasi P implikasi, ya, negasi Q. Itu, ya.
Nah, lalu kontraposisi. Ya. Kontraposisi adalah kebalikan dari inverse. Nah, sehingga membentuk simbol atau sebuah pernyataan seperti ini. Ya, negasi Q, ya, implikasi negasi P. Nah, ini ya, ini kan inverse. Nah, jadi kontraposisi ini kebalikan daripada inverse, ya, itu ya. Nah, selanjutnya hubungan inverse kontraposisi dengan ekuivalensi. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini hubungannya implikasi, ya, seperti ini P implikasi Q, converse. Nah, seperti ini. Ini hubungan converse inverse kontraposisi dengan ekuivalensi. Oke ya. Nah, oke baik guys. Di sini ada sebuah pernyataan, ya. Budi dan Tono sedang bermain bola. Nah, dapat kita simbolkan Budi menendang bola dengan simbol P. Ya. Lalu Tono sebagai kiper bisa kita simbolkan dengan Q. Ya. Lalu bagaimana kita untuk mencari suatu ekuivalensinya? Ya. Mari kita buat tabel kebenaran, ya, untuk menentukan sebuah pernyataan ini. Oke. Baik ya guys, kita langsung saja ke tabel kebenarannya ya. Nah, oke baik guys, di sini tabel kebenarannya adalah seperti ini ya. Dalam sebuah pernyataan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu Budi dan Tono sedang bermain bola. Nah, bisa dapat kita simpulkan oleh simbol ataupun variabel P dan Q, ya. P dan Q, karena di sini ada dua variabel ya. Di sini sebuah pernyataan Budi dan Tono sedang bermain bola. Ya. Nah, untuk variabel yang pertama, ya, hasil ataupun nilai kebenaran daripada variabel pertama adalah seperti ini ya. Sudah jelas, maka hasilnya true, true, false, false. Lalu untuk variabel Q adalah true, false, ya. Nah, jika dinegasikan, ya, di sini negasi P adalah false, false, true, true ya. Dari baris pertama sampai keempat. Karena di sini nilai kebenaran daripada P adalah true, true, false, false. Maka false, false, true, true. Lalu untuk negasi Q, nilai kebenaran daripada negasi Q adalah true, false, ya. Lalu jika dinegasikan menjadi negasi P adalah false, true, ya. Lalu untuk P implikasi Q, ya. Karena keduanya memiliki nilai kebenaran adalah true, ya, maka true, ya. Untuk true V implikasi Q, ya, untuk nilai kebenarannya true atau false. Karena di sini mengarah ke kanan, maka hasilnya false. Oke. Nah, lalu untuk yang baris ketiganya, P implikasi Q adalah P implikasi Q, maka true ya. Di sini udah jelas true. Nah, lalu untuk Q implikasi belum ya, masih yang ke baris keempat. Terlalu semangat ya untuk menjelaskan tabel kebenaran ini. Nah, lalu di sini untuk P implikasi Q pada baris keempat adalah, ya, P implikasi Q adalah true. Ya. P implikasi Q adalah true. Kenapa? Karena nilai daripada implikasi ataupun variabel P dan Q ini nilai kebenarannya adalah true. Ya. Itu. Lalu untuk Q implikasi P adalah, ya, di sini true. Q implikasi P adalah baris kedua adalah true juga, ya. Karena Q implikasi P berarti ke sini. Ya. Ya. Kalau misalkan P implikasi Q berarti ke sini. Ya. Lanjut untuk yang Q implikasi P baris ketiga di sini adalah false. Ya. Lalu Q implikasi P, ya, nilai dari dua kebenaran daripada Q dan P ini adalah true.
Ya. Lalu untuk negasi P, implikasi negasi Q. Ya. Negasi P, implikasi negasi Q. Lalu di sini kita ya true. Ya. Karena di sini negasi P, implikasi negasi Q, pada dasarnya di sini adalah false, ya. Maka dinegasikan menjadi true. Ya. Lalu untuk negasi Q, implikasi negasi P, ya, kebalikan daripada inverse, ya, kontraposisi ini. Jadi kesimpulannya adalah true. Ya. Negasi Q, implikasi negasi P, ya, maka nilainya true. Itu ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Oke, baik, untuk tabel kebenaran selanjutnya ya. Untuk ekuivalen ya. Di sini kontraposisi ataupun implikasi dan kontraposisi jika ekuivalennya adalah seperti ini. Ya. Untuk ekuivalen implikasi dan kontraposisi adalah seperti ini ekuivalennya. P implikasi Q, ya, ekuivalen negasi Q, implikasi negasi P, ya. Nah, lalu untuk ekuivalen daripada converse ataupun implikasi dengan inverse adalah seperti ini. Ya. Hubungannya implikasi, ya. Yang pertama implikasi converse dan inverse. Ya. Maka untuk ekuivalennya adalah seperti ini. Ya. Jika tadi implikasi sebelum converse dikonverskan, ya, maka seperti ini. Ya. Jika sudah dikonverskan atau dalam arti converse, ya, ini kan di sini Q implikasi P, maka dari itu untuk ekuivalennya, untuk implikasinya adalah Q implikasi P, ekuivalen negasi, nah inverse-nya negasi P implikasi negasi Q, ya. Ini untuk hubungan antara ekuivalennya ya, atau jika diekuivalenkan. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Oke teman-teman, di sini ada hukum ekuivalen. Ya, hukum ekuivalen di sini ada 14 ya. Yang pertama yaitu ada commutative law. Di sini ada P, ya, P konjungsi Q, ya, ekuivalennya Q, ya, konjungsi P, ya. Lalu untuk P disjungsi Q, ya, ekuivalennya Q disjungsi P. Ya, untuk yang nomor 2 associative law. Ya, seperti ini dalam kurung P konjungsi Q, ya, ekuivalen P konjungsi dalam kurung Q konjungsi R, ya. Lalu yang keduanya seperti ini. Ya, untuk disjungsinya. Nah, untuk yang ketiga distributive law. Ya. P konjungsi dalam kurung Q, ya, disjungsi R. Ekuivalen dalam kurung P konjungsi Q, ya. Lalu disjungsi dalam kurung P konjungsi R. Nah, ya, lalu untuk yang keduanya seperti ini ya untuk disjungsinya. Nah, untuk yang keempat identity law atau identitas, ya, bisa disebut seperti itu. P konjungsi T ekuivalennya P, ya. Nah, untuk P disjungsi F ekuivalen V, ya. Lalu untuk nomor 5 bounded law. Di sini P konjungsi F ekuivalen F. P disjungsi T ekuivalen T, ya. Untuk nomor 6 negation law, ya. Negation law seperti ini. P konjungsi negasi P, ya, ekuivalen F. P disjungsi negasi P ekuivalen T, ya. Lalu untuk yang nomor 7, ya, ada double negation law atau double negasi. Nah, untuk double negasi seperti ini ya. Sudah terlihat negasi dalam kurung negasi P, ya, di sini, maka disebut double negasi law. Nah, untuk ekuivalennya adalah P, ya.
Lalu nomor 8 ada idempotent law ya. Idempotent law. Di sini P konjungsi P ekuivalen P. P disjungsi P ekuivalen P ya. Untuk nomor 9 De Morgan law. Nah, di sini negasi dalam kurung P konjungsi Q ekuivalen negasi P disjungsi negasi Q. Ya, lalu untuk yang keduanya seperti ini ya, disjungsinya. Nah, lalu lanjut nomor 10 Absurd law. Nah, di sini P disjungsi dalam kurung P konjungsi Q ekuivalennya P. Nah, untuk yang keduanya seperti ini ya. Nah, ada tadi yang pertama P disjungsi ya dalam kurung P konjungsi Q ya ekuivalennya P. Nah, untuk yang kebalikannya ya tadi disjungsi, di sini sekarang konjungsi ya. P konjungsi negasi P konjungsi dalam kurung P disjungsi Q ekuivalennya P. Nah, ya, untuk yang nomor 11 selanjutnya negation T N F ya. Seperti ini ya. Negasi T ekuivalen F, negasi F ekuivalen T. Ya, untuk nomor 12 ada implication law. Nah, implication law adalah seperti ini ya. Seperti yang kita bahas dalam pernyataan sebelumnya. P implikasi Q ekuivalen negasi P disjungsi Q ya. Untuk hukum ekuivalennya yaitu implication law seperti ini ya. Hukum ekuivalen yang nomor 12 adalah implication law ya. Seperti ini. Nah, lalu untuk yang ke-13 kontrapositif law. Nah, kontrapositif ya, artinya kebalikan ya. Kebalikan daripada kontraposisi dalam implikasi. Nah, jadi di sini untuk hukumnya seperti ini ya. Tapi kalau kita sebut dalam sebuah pernyataan tergantung nanti variabelnya. Nah, untuk hukumnya seperti ini. Kontrapositif law. P implikasi Q ekuivalennya negasi Q implikasi negasi P. Ya. Lalu untuk yang terakhir yang nomor 14 ya hukum ekuivalennya yaitu ada B implication law. Nah, B implication law itu seperti ini ya. P B implikasi Q. Kenapa di sini disebut B implikasi? Karena di sini dalam simbolnya ya itu membentuk arah panah ke kanan dan ke kiri ya. Arah kanan dan ke kiri. Lalu untuk ekuivalennya dalam kurung P ya implikasi Q ya. Lalu konjungsi negasi dalam kurung Q implikasi P ya. Jadi untuk hukum ekuivalen ini kita hafalkan, ibaratnya kita pahami. Jadi untuk pembahasan nanti jika ada soal ataupun tugas kita bisa melihat dari hukum ekuivalen ini ya. Kita samakan dengan soal ataupun jawaban yang telah kita buat. Oke ya, kita lanjutkan. Baik, di sini ada contoh soal ekuivalen logika ya. Contoh ini buktikan bahwa berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. Ya, di sini ada yang pertama A ya. Negasi dalam kurung P disjungsi negasi Q ya. Lalu di sini disjungsi negasi P konjungsi negasi Q, ekuivalennya negasi P. Untuk yang B, negasi dalam kurung negasi P ya konjungsi Q, disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q ya. Lalu disjungsi dalam kurung P konjungsi Q ekuivalen P. Sederhanakan soal dengan menggunakan ilmu ekuivalen logika. Ya, untuk yang kedua ya, soal yang kedua sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. Nah, ini dia. Yang nomor 2. Ya. Negasi ya dalam kurung negasi P konjungsi Q lalu konjungsi dalam kurung P disjungsi Q. Nah, mari kita lihat penjelasan dalam jawaban contoh soal ini ya. Nah, oke baik, di sini ada jawaban dari contoh soal ekuivalen logika yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, di sini buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. Nah,
untuk soal yang pertama ya, yang A. Di sini negasi dalam kurung P disjungsi negasi Q, ya, disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q, ekuivalen negasi P. Ya, caranya adalah seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Nah, mari kita jelaskan atau kita pelajari secara bersama-sama. Nah, caranya negasi kalau dalam kurung P disjungsi negasi Q, ya, disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Ya, ini adalah untuk contoh soalnya ya. Nah, mari kita jawab. Jawabannya sudah ada di sini, kita bahas. Nah, dalam kurung negasi P konjungsi negasi double negasi ya di sini. Negasi dalam kurung negasi Q. Ya. Lalu di sini disjungsi ya, dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Ingat dalam ekuivalensi ini ya, sebuah pernyataan ini ataupun jika diimplikasikan terlebih dahulu ya. Nah, ini soalnya kan seperti ini ya. Lalu kita dapat simpulkan, kita turunkan negasi P konjungsi dan negasi Q ke sini ya. Oke. Akan tetapi kita untuk penyebut yang pertama yaitu negasi Q kita turunkan di sini, lalu di sini menghasilkan negasi ataupun double negasi ya. Kalau kita dalam kurung disjungsi ya, kita dalam kurung lagi, tetap kita turunkan sebuah pernyataan ini ya, negasi P konjungsi negasi Q kita turunkan ke sini ya, tetap di sini ya. Lalu di sini negasi P konjungsi Q ya, negasi P konjungsi Q ya. Lalu kita turunkan di sini negasi P konjungsi Q, ada di sini double negasi ya, ataupun dalam kurung negasi ketemu negasi ya, maka Q lalu disjungsi kita turunkan ini dalam kurung negasi P kita turunkan yang ini tetap ke sini ya. Ya, turunkan tetap ya ke sini. Nah, lalu di sini negasi ya, sudah tidak menggunakan ini kita lepaskan dari kurungnya, atau kita bisa sebut seperti ini ya. Negasi P konjungsi ya. Nah, konjungsi Q ya, dalam kurung Q disjungsi negasi P ya. Nah, kita balikkan di sini dalam kurung ya. Dalam kurung. Nah, di sini dalam kurung Q ya, dalam kurung Q. Nah, di sini disjungsi ya, kita masukkan ke sini ya. Baru kita negasi Q ya. Negasi Q. Nah, lalu negasi P dan T atau konjungsi T ya. Lalu ekuivalennya adalah negasi P. Nah, untuk kita buktikan pernyataan berikut dalam sebuah ekuivalen ataupun menggunakan hukum ekuivalen, nah, maka kita dapat garis bawahi seperti ini ya. Negasi dalam kurung P konjungsi disjungsi negasi Q adalah hukum De Morgan. Nah, lalu untuk garis bawahi di sini, nah di sini sudah jelas ada double negasi ya, atau double negation dalam hukum ekuivalen. Nah, di sini negasi P ya, artinya di sini negasi P memiliki pernyataan seperti ini. Nah, lalu di sini juga sama ya, ketika terjadi sesuatu dalam variabel ataupun pernyataan yang sama, di sini adalah hukum ekuivalen distributif. Nah, di sini, nah untuk yang selanjutnya kita dapat garis bawahnya adalah Q disjungsi negasi Q. Nah, kita dapat simpulkan atau kita bisa dapat melihat ke dalam hukum ekuivalen logika ya. Tinggal kita lihat pernyataan seperti ini ya, adalah
negation ya. Nah, untuk negasi P dan T atau konjungsi T ya, bisa dibilang seperti itu, adalah identity ataupun identitas ya. Karena dari sebuah pernyataan ini ya, dalam menunjukkan pernyataan berikut ini adalah ekuivalennya P. Nah, jadi ekuivalennya negasi P. Nah, jika hasilnya seperti ini adalah identity ya, yang ini. Oke, dalam hukum ekuivalennya. Lanjutkan ya yang selanjutnya. Nah, di sini untuk jawaban soal latihan ataupun jawaban contoh soal ya. Jawaban contoh soal yang kedua ekuivalen logika yang B ya. Di sini buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. Nah, di sini soalnya adalah negasi ya, dalam kurung double negasi P konjungsi Q ya, disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q double kurung ya. Di sini disjungsi dalam kurung P konjungsi Q dan ekuivalennya adalah P. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kita menyebutnya ya, atau sebutkan soalnya dulu di sini ya, kita sebutkan ulang. Nah, di sini kita jawab seperti ini ya, double negasi kita turunkan seperti ini ya. Karena ini untuk mengetahui caranya ya, seperti ini. Negasi dalam kurung negasi P, nah konjungsi kita turunkan ini Q ya, dengan negasi Q yang ada di dalam kurung sini. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu disjungsi ya, disjungsi tetap yang ini kita turunkan ke sini ya. Lalu seterusnya ataupun selanjutnya di sini negasi dalam kurung negasi P dan T. Nah, disjungsi dalam kurung P konjungsi Q ya. Oke. Nah, di sini lanjutnya adalah negasi ataupun dalam kurung negasi P disjungsi negasi T ya, disjungsi P konjungsi Q ya dalam kurung ya. Lalu di sini dalam kurung P disjungsi F ya, disjungsi dalam kurung P konjungsi Q ya. P konjungsi P disjungsi dalam kurung P konjungsi Q ya. Nah, sekarang kita dapat garis bawahi seperti ini ya. Kita dapat garis bawahi seperti ini. Nah, untuk pernyataan ini negasi P ya konjungsi Q adalah ada dalam sebuah pernyataan ini ataupun soal ini ya, adalah hukum ekuivalen distributif ya. Nah, untuk yang ini yang kedua ya, di sini ada Q disjungsi negasi Q ya. Ketika kita menemukan seperti ini, kita garis bawahi di sini hukum ekuivalennya adalah negation. Nah, jika di sini ya, negasi P dan T. Nah, karena di sini ya sudah kita bergaris bawahi dan kita melihat ataupun kita kembali flashback ke hukum ekuivalennya ya, ini adalah hukum ekuivalen De Morgan. Nah, lalu untuk yang kedua yang selanjutnya di sini dalam kurung negasi P ya, disjungsi negasi T ya, disjungsi dalam kurung P dan ataupun konjungsi Q. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk yang di sebelah kanan ini ya, kita tinggal turunkan aja ya. Untuk penyebut ini tinggal turunkan saja. Nah, sesudah kita menjawab dari pernyataan yang awal ini ya, untuk jawabannya. Nah, jadi di sini sudah kita garis bawahi ya.
di sini negasi dan double negasi ya. Ada double negasi. Artinya di sini double negation. Ya. Nah, lalu di sini untuk keterangan seperti ini ya. P ataupun disjungsi negasi T. Ya. Di sini adalah negation T dan F. Ya, lalu untuk selanjutnya di sini P disjungsi F disjungsi dalam kurung P disjungsi F ya disjungsi dalam kurung P konjungsi Q ya. Seperti biasa kita turunkan ini. Nah, lalu di sini kita dapat garis bawahi. Nah, ketika kita menemukan ini kita bisa melihat ke hukum ekuivalennya. Ya. Di sini terdapat hukum equivalent identity. Karena ini adalah hukum equivalent identity. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini P disjungsi. Nah, di sini P disjungsi. Kita turunkan ini P disjungsi. Nah, di P. Nah, ketika kita lihat di hukum equivalent P ya disjungsi F, maka P disjungsi. Nah, kita tinggal turunkan ini juga. Nah, untuk ekuivalennya kan P. Berarti di sini untuk hukum P disjungsi dalam kurung P konjungsi Q adalah absurd. Ya, absurd. Oke, untuk selanjutnya ya. Nah, lalu untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu ini jawaban untuk contoh soal yang selanjutnya ya. Jawaban ekuivalen logika untuk yang A ya, sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. Ya. Sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. Di sini negasi dalam kurung negasi P konjungsi Q ya. Konjungsi dalam kurung P disjungsi Q caranya. Kita turunkan dulu ini untuk soalnya di sini. Ya. Di sini. Nah. Kita jawab dulu. Nah, negasi dalam kurung negasi P. Ya, kita ini. Oke. Nah. Lalu disjungsi Q. Ya. Disjungsi Q. Kita turunkan ini. Ya, jika diturunkan di sini, maka menjadi disjungsi ya Q. Oke. Lalu konjungsi, nah kita masukkan ataupun kita turunkan ini. Ya, seperti biasa kita turunkan seperti ini. Lalu di akhir penyebut kita tinggal menurunkannya. Ya. Lalu dalam kurung P disjungsi negasi Q. Ya. Dalam kurung P disjungsi negasi Q. Nah, dalam kurung P. Nah, P ini kita turunkan. Disjungsi. Nah, negasi Q. Ya. Lalu di sini konjungsi kita turunkan. Ya, biasa lagi. Ya. P dalam kurung P disjungsi Q. Nah, lalu maka di sini P disjungsi, maka untuk kurungnya kita pindahkan ke sini ya, atau tanda kurung ataupun dalam kurungnya negasi Q. Nah, konjungsi Q. Nah, ini Q ya. Kita turunkan konjungsi Q-nya ke sini, masukkan. Nah, lalu ya menghasilkan value ataupun nilai seperti ini ya. P ya konjungsi P disjungsi F. Nah, dalam arti ini adalah sebuah identity ataupun identitas dalam hukum ekuivalen. Nah, untuk ekuivalennya adalah V. Ya. Jadi kita dapat garis bawahi untuk menggunakan ataupun sederhanakan soal dengan menggunakan hukum logika, maka seperti ini. Ya. Untuk negasi P konjungsi Q ya seperti ini. Ya, maka hukum ekuivalennya adalah De Morgan. Ya. Untuk ini negasi ya.
negasi dalam kurung negasi P ya sampai sini, yaitu adalah double negation ya, karena di sini sudah ada double negasi. Kita tinggal cocokkan saja di hukum ekuivalennya. Lalu di sini ya jika ada yang seperti ini ya, sama seperti ini halnya ya, baik itu dinegasikan ataupun tidak, di sini kita garis bawahi P ya dalam kurung sini dan P dalam kurung sini, artinya hukum ekuivalen adalah distributif ya. Untuk selanjutnya P disjungsi. Nah, di sini kita garis bawahi dalam kurung ini negasi ki dan ki ya, atau konjungsi ki. Negasi ki, konjungsi ki. Nah, maka di sini negation ya. Negation, bukan double negasi ya. Di sini negation sesuai hukum ekuivalennya. Lalu menghasilkan seperti ini. Ya. P disjungsi F ya. Maka dari itu, untuk melihat kita sederhanakan dalam hukum ekuivalen logika, ini adalah identity. Nah, untuk ekuivalennya kan V ya. Oke, di sini ada soal ya yang harus kita kerjakan ataupun kita bahas nanti secara bersama-sama ya. Di sini ada soal yang pertama, yaitu buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. Ya. Lalu soal yang kedua, yaitu sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. Oke, di sini akan kita bahas ya secara bersama-sama. Nah, oke, baik ya, untuk jawaban soal yang nomor 1 yang barusan saya tampilkan, ini jawaban untuk soal nomor 1 ya. Nah, yang pertama yaitu nomor 1, buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. Nah, ini soalnya ya. Ini soalnya. Nah, ini mari kita jawab ya. Kita turunkan dulu ini soalnya seperti ini. Lalu kita tampilkan seperti ini. Kenapa di sini? Ya, dalam kurung kurung siku dalam kurung P konjungsi negasi dalam kurung negasi P ya. Di sini P konjungsi. Nah, di sini P konjungsi. Nah, dalam kurung negasi P ya. Disjungsi. Nah, disjungsinya ini ya, kita disjungsi ya. Terus dalam kurung ki ya. Ini kita ambil dari yang pertama ini ya, atau ini ki. Nah, lalu konjungsinya ini, nah, negasi P-nya ini. Lalu konjungsi ya, di sini P konjungsi ya, negasi ki yang ini. Nah, untuk di sini disjungsi, nah ya, dalam kurung ki konjungsi ya, dalam kurung negasi ki. Nah, ini sama ya, kita seperti ini, kita gabungkan. Nah, lalu kita gabungkan seperti ini ya. Lalu di sini F disjungsi dalam kurung ki konjungsi dalam kurung negasi P ya, double kurung seperti ini ya. Lalu konjungsi dalam kurung P konjungsi dalam kurung negasi ki double kurung disjungsi F, atau ya, kita bisa sebutkan seperti ini ya. Nah, ini adalah kebalikannya ya. Lalu dalam kurung ki konjungsi dalam kurung negasi P double kurung konjungsi ya dalam kurung P konjungsi negasi ki. Nah, ini di sini kita turunkan ki konjungsi negasi P-nya ya. Lalu konjungsi ya. Nah, ini yang tadi belum saya jelaskan, yang ini tadi kan F ini atau di sini ya. Ini adalah ekuivalennya ya. Ini nih. Ini ya. Nah, maka ini kita dapat simpulkan seperti turunkan ini ki konjungsi ya negasi P double-nya ini
ya konjungsi ini turunkan, lalu ini sama ya P konjungsi negasi Q. Nah, kita seperti ini ya. Lalu untuk ini kita turunkan V ya dan V. Nah, ini V ini ekuivalennya ini ya. Nah, ini V untuk konjungsi atau dan ini ya. Lalu V-nya hasilnya yang ya, yang ini F, bukan P, ini F ya. F, sorry. Ini F, lalu sama dengan F ya. Ekuivalennya F. Ini kan F, kita turunkan F, lalu konjungsi di sini F ya, berarti kan sama dengan F ya. F konjungsi F sama dengan F, maka ini F ya. Nah, lalu kita dapat garis bawahi ya, untuk penyederhanaan menggunakan hukum ekuivalennya. Lalu untuk itu kita garis bawahi ya, untuk mencari hukum ekuivalennya ya, menggunakan hukum ekuivalen. Nah, di sini P disjungsi Q konjungsi negasi P. Di sini sudah jelas sama ya, ketika ada yang sama seperti ini maka ia disebut hukum ekuivalen distributif ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika ini dan ini sama ya, kita garis bawahi, maka di sini distributif juga ya. Nah, ini nah kita lihat di hukum ekuivalennya ya, ketika seperti ini ya, walaupun ini sama ya, kita lihat dari simbol ini dan ini, maka di sini hukum ekuivalen idempoten ya. Ini yang pertama. Nah, ini kan tadi di sini yang pertama dan kedua. Nah, di sini yang pertama hukum idempoten. Nah, di sini ada dua hukum idempoten ya, hukum idempoten yang kedua. Jadi hasilnya seperti ini ya. Hukum idempoten yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini menghasilkan yang F F konjungsi F atau F dan F sama dengan F, maka di sini sorry tadi ini belum ini ya, ini hukum idempoten kedua, dan ini F dan F sama dengan F ya, adalah bonded ya, hukum ekuivalen bonded. Nah, di sini F-nya itu ada kan ekuivalennya ya. Nah, oke, lalu kita lanjutkan ya selanjutnya. Oke, baik, di sini jawaban nomor 2 ya, soal nomor 2. Jawaban ekuivalen logika nomor 2. Nah, di sini 2, sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. Nah, di sini soalnya ya, V dalam kurung P implikasi Q ya, B implikasi ya, dalam kurung negasi P implikasi negasi P. Itu ya. Nah, di sini kita turunkan dulu soalnya. P implikasi Q, sorry, di sini dalam kurung ya. P implikasi Q, B implikasi dalam kurung negasi P ya, implikasi negasi P. Nah, di sini kita dapat turunkan di sini dalam kurung negasi Q ya. Ini kan kita diimplikasi di sini berarti negasi Q. Implikasi negasi P ya, di sini implikasi negasi P ya, kan biimplikasi nih. Biimplikasi berarti di sini diturunkan negasi Q implikasi negasi P dalam kurung biimplikasi, berarti di doublekan lagi negasinya, atau double negasi P implikasi negasi Q ya. Tuh di sini ya, P implikasi negasi Q ini ya. Jadi di sini negasi P implikasi negasi Q, negasi P implikasi negasi Q kita turunkan ke sini. Nah, kita biimplikasi ya dalam kurung P implikasi Q ya, ini hasilnya ya kan. Nah,
di sini. Lalu dalam kurung P implikasi Q. Nah, lalu biimplikasi kita turunkan lagi ke sini. Ya, dalam kurung P implikasi Q. Maka hasilnya seperti ini. Jika kita dapat simpulkan dalam hukum ekuivalen, ya kita garis bawahi di sini. Ya. P implikasi Q, biimplikasi negasi P, implikasi negasi P. Itu adalah hukum ekuivalen kontrapositif. Ya. Lalu di sini, ya, sudah kita garis bawahi di sini ya. Nah, ini ya. Di sini ada negasi ataupun dua negasi ataupun double negasi. Ya. Di sini artinya hukum ekuivalennya hukum double negasi. Ya, di sini kenapa tidak ada kita garis bawahi ini? Karena di implikasi di sini hasilnya adalah P implikasi Q. Nah, setelah kita melihat dalam hukum ekuivalen, pernyataan ini adalah hukum ekuivalen kontrapositif. Ya, kontrapositif. Nah, lalu di sini kita dapat simpulkan P dalam kurung P implikasi Q, ya, biimplikasi dalam kurung P implikasi Q. Artinya jawaban ini adalah sebuah hukum ataupun pengertian dari tautologi, ya. Apapun itu penyebutnya, dalam hasil dari pernyataan ini adalah selalu benar, ya, selalu benar. Artinya tidak mempedulikan apapun itu penyebutnya, ya, jika sama nilainya, ya, maka di situ adalah tautologi, ya. Maka dari itu, ya, kita dapat simpulkan tautologi itu adalah suatu proposisi, ya, yang selalu bernilai benar, nah, ya, atau true. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat, ya, penyusunnya. Jadi artinya bernilai benar seperti ini, tidak peduli dengan kalimat penyusunnya sebelumnya, ya. Nah, ini jika menggunakan hukum ekuivalen ini adalah seperti ini, dan untuk kesimpulan dalam hasilnya ini adalah tautologi. Oke, kita lanjutkan, ya. Baik, selanjutnya selesai, ya. Sekian dan terima kasih. Saya harap penjelasan saya terkait materi ekuivalensi, ya, terkait converse, inverse, dan kontraposisi, ya, dapat membantu terkait pelajaran ini, ya. Mungkin ada yang sedang mempelajari logika informatika, termasuk saya mungkin, ya. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya ataupun ucapan saya dalam menjelaskan suatu pengertian daripada mana ekuivalensi dalam logika informatika ini, baik dari pengertian materi ini ataupun dalam penjelasan dalam contoh soal ataupun soalnya langsung, ya, dalam penjelasan atau jawabannya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, ya. Di sini saya bukan menggurui, di sini saya hanya mengedukasi, ya, untuk pelajaran terkait logika informatika, ya. Saya masih sama-sama belajar ataupun kita masih sama-sama belajar terkait semua pelajaran, ya, bahkan, ya, bukan hanya logika informatika. Tapi di sini saya khususnya untuk membagikan atau berbagi ataupun sharing, ya, terkait logika informatika sesuai materi yang sudah saya jelaskan. Berikut soalnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasan ataupun jawaban soal yang sudah saya jelaskan. Dimana kalau misalkan ada kekurangan ataupun
kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga video ini ataupun penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua ya. Sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menggurui ataupun apapun itu ya. Saya di sini bermaksud menjelaskan materi ataupun pelajaran dalam video ini dengan tujuan dan maksud yang baik ya, agar kita juga dapat mengingat segala sesuatunya, mengingat materi yang telah diberikan oleh mungkin guru kita ataupun dosen kita ya, tapi kita malu untuk menyampaikannya ataupun kita belum cukup berani ya. Maka dari itu kita bisa melatih diri kita supaya berani tampil ataupun untuk public speaking ya, baik di dalam maupun di luar, baik di depan kamera ataupun di belakang layar ya. Saya rasa ini adalah ilmu untuk semuanya ya, bukan hanya untuk saya ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan dalam pembuatan video ini ya. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di video-video berikutnya ya, di next video. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.